Orang yang hari ini hidupnya penuh dengan penderitaan akan bertemu dengan Allah. Demikian juga orang yang Allah berikan kesenangan dalam hidupnya pada akhirnya akan bertemu dengan Allah. Kita menuju tempat yang sama, walaupun kita hidup dengan level-level yang berbeda di dunia ini. Dan ketahuilah bahwasanya standar yang Allah gunakan ketika bertemu dengan Allah itu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka janganlah terlalu khawatir dalam menjalani hidup selama kita memiliki ketakwaan. Karena demi Allah ketakwaan inilah yang akan kita harapkan, yang akan bermanfaat untuk kita ketika bertemu dengan Allah. Di dalam Al-Quran, apakah Allah memberitakan kita untuk berbekal dengan harta? Tidak. Apakah kita diperintahkan dalam Al-Quran untuk mengumpulkan uang? Untuk membawa uang dan mengumpulkannya sebanyak-banyaknya, atau menabung emas dan perak sebanyak-banyaknya? Katakan ya ikhwan, ada enggak dalam Al-Quran Allah perintahkan agar kita menabung emas, menabung perak sebanyak-banyaknya, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya? Adakah kita hari ini dalam Al-Quran perintah agar kita memiliki kendaraan ini dan itu? Ada tidak? Tidak ada. Adakah tuntutan wajib agar kita memiliki rumah? Atau misalkan punya rumah dan gak ngontrak? Ada tidak? Tidak ada. Tetapi hati kita, pikiran kita justru disibukkan dengan hal-hal yang tadi, dan kita menganggap bahwasanya itu adalah sebagai harga mati. Terkadang kalau kita nggak punya itu kita binasa, kalau kita nggak punya itu kita mati. Padahal tidak seperti itu. Yang menjadi nilai dan tujuan kita adalah takwa. Allah katakan wa tazawwadu, berbekalah engkau, fa inna khairaz zadid taqwa, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha. Wahai manusia, sejatinya kamu itu sedang berjalan menuju Allah. Benar-benar sedang berjalan menuju Allah. Yang hari ini dia beribadah kepada Allah, atau orang yang malas beribadah kepada Allah, sejatinya mereka sedang berjalan dengan perjalanan yang sama yang akan menyampaikan mereka kepada Allah. I'malu ma syi'tum, kerjakan terserah kalian, karena pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Kalian pasti akan bertemu dengan Allah. Kita pasti akan bertemu dengan Allah. Bagaimanapun keadaan kita hari ini hadirin, kita akan bertemu dengan Allah. Orang yang lemah, orang yang kuat, orang yang berharta, bertata, orang yang tidak punya akan bertemu dengan Allah. Dan yang dijadikan standar oleh Allah itu bukan dunia, bukan harta, tapi karena semuanya akan bertemu dengan Allah, maka standarnya adalah ketakwaan. Bagaimana dia bertemu dengan Allah dalam keadaan bertakwa, entah si miskin, entah si kaya,
entah yang mulia di dunia ataukah dia si hina. Yang jelas ketika dia bertemu dengan Allah dalam keadaan bertakwa, maka dia adalah orang yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang mana harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bertakwa kepada Allah. Yang dikatakan hati yang bertakwa adalah alladzi ya'lamu anna Allaha haq, yang dia tahu bahwasanya Allah itu hak. Dia beriman kepada Allah. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan dia juga yakin bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Dan hari kiamat justru itulah hari yang menentukan, khafidatur rafi'ah, hari yang akan menentukan apakah orang tersebut mulia atau orang itu adalah hina. Jadi kehinaan, kemuliaan bukan ditentukan hari ini, tapi yang menentukan, hari yang menentukan apakah orang tersebut hina atau mulia adalah hari kiamat. Karena di hari kiamat akan ada orang-orang yang super kaya, mulia di dunia, di mata manusia, memiliki jabatan yang mentereng, namun dihinakan di hari kiamat. Khafidatur rafi'ah. Sebaliknya, ada orang yang hina di dunia, dipandang bahkan tidak dengan sebelah mata, dengan sebelah mata pun tidak ada yang memandangnya sedikit pun. Tetapi oleh hari kiamat rafi'ah, dia diangkat derajatnya. Oleh apa itu? Dengan apa itu? Dengan ketakwaannya, hadirin. Dan itu bukan hal yang mudah. Menjadikan standar hidup kita ketakwaan itu bukan hal yang mudah, hadirin. Bahkan kita terhadap diri kita itu seringnya kita tidak jujur. Kenapa demikian tidak jujur? Karena kita sering merasa terpusingkan, tercemaskan, kita dibuat takut oleh sesuatu yang sebetulnya itu bukan apa-apa. Allah tidak jadikan sebagai apa-apa, bahkan Allah tidak anggap hal tersebut bernilai apa-apa. Kita yang membuat standar itu, standar kemuliaan, kehinaan dengan harta kita yang buat, bukan Allah yang buat. Yang dijadikan standar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala itu adalah ketakwaan. Makanya sudah sepantasnya, sudah sepatutnya kita menata kembali tujuan-tujuan dalam hidup kita untuk satu tujuan hidup, yaitu untuk menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang kita perjuangkan, dan itu tidak mudah. Karena takwa itu bukan berarti hanya ada pada si kaya. Takwa itu setiap orang harus bertakwa kepada Allah. Takwa tidak melihat status seseorang, tapi takwa itu adalah sebuah kejujuran, sebuah usaha, kesungguhan yang diperjuangkan oleh seorang hamba dalam keadaan apapun. Ittaqillah haitsuma kunta, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Maka ketika dalam keadaan apapun kita bertakwa kepada Allah, dalam kondisi apapun kita bertakwa kepada Allah, dan siapapun yang bertakwa kepada Allah maka Allah katakan, ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan pertolongan, dia akan diberikan jalan keluar, dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka.
itu adalah dengan sebab ketakwaan, bukan dengan sebab yang lainnya. Dan hari ini hadirin dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena takwa sejatinya bukan melaksanakan perintah saja, tapi takwa itu meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Dan jarang yang kita sadari bahwasanya puasa, ketika kita diperintahkan untuk berpuasa, sejatinya kita dilarang minum. Jadi ketika kita diperintahkan puasa, saya katakan takwa itu bukan hanya perintah, tapi takwa itu adalah menjalankan, ya, menjalankan dalam arti kita meninggalkan apa yang Allah larang, bukan hanya menjalankan apa yang Allah perintahkan, tapi kita meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Dan perintah untuk berpuasa itu artinya adalah larangan untuk kita makan, untuk kita minum, untuk kita bermaksiat. Ya, larangan untuk berkata dusta. Sehingga pantas Allah mengatakan la'allakum tattaqun, karena takwa tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal. Seorang melakukan perintah Allah, salatnya dia lakukan, zakatnya dia keluarkan, dan di bulan Ramadan dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum. Dan inilah ketakwaan, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi puasa, perintah puasa itu sebetulnya larangan. Larangan untuk makan, larangan untuk minum, larangan kita mengumbar hawa nafsu kita, larangan Allah terhadap kita untuk membiarkan hawa nafsu kita, tapi perintah untuk mengekang hawa nafsu kita. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Falimadza taqwa? Kenapa ketakwaan? Karena ketakwaan adalah sebaik-baik pakaian yang Allah katakan, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu adalah lebih baik, seperti pakaian yang sedang kita kenakan. Pakaian ketakwaan itu lebih baik, artinya ketika seseorang menutup auratnya namun dia tidak bertakwa, maka sejatinya dia adalah orang yang sedang telanjang. Ketika seseorang berpakaian untuk menjaga dirinya dari cuaca yang dingin, ketika seseorang berpakaian untuk menjaga kulitnya dari cuaca yang panas, tapi ketika dia tidak memakai pakaian takwa, maka sejatinya dia sedang menuju kehancuran. Dia akan menghancurkan dirinya. Ketika seseorang hari ini berusaha mencari makan, mencari uang untuk menutup rasa lapar dia, menutup rasa haus dia, namun ketika dia lupa tidak memakai pakaian takwa, maka sejatinya dia sedang menuju kepada kesengsaraan yang abadi. Ya. Jadi sering kali kita hadirin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala fokus terhadap sesuatu yang nilainya sangat rendah,
Apa itu? Pakaian kita yang menutup aurat kita, makanan dan minuman yang menutup rasa haus dan lapar kita. Tetapi ketika semua itu tanpa dibarengi dengan pakaian takwa yang Allah katakan walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu adalah lebih baik kata Allah, maka siapa yang menutup rasa laparnya dan hausnya dengan perkara yang haram, sejatinya dia sedang mempersiapkan kebinasaan untuk perutnya di hari kiamat. Ya, karena orang yang memakan harta yang haram, sejatinya dia sedang menumbuhkan api di dalam tubuhnya.